إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin serta takdir dari Allah taala, pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kedua kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali, para sahabatnya, dan mereka yang konsisten, yang sabar berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengingatkan tentang taqwa Allah. Karena taqwa Allah adalah satu-satunya modal, bekal, sekaligus kunci keselamatan, kebahagiaan bagi setiap individu muslim di dalam kehidupan dunia sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap dari kita selalu berusaha, berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dengan diawali memahami tentang bagaimana sebenarnya hakikat taqwa Allah. Karena pada dasarnya taqwa Allah bukanlah sekedar kita mengingatnya atau bahkan mendengarnya, karena takwa Allah mudah
untuk disampaikan. Sering kita dengar, tetapi maha berat, maha dahsyat aplikasinya, prakteknya. Karena dipastikan setiap dari kita di dalam merealisasikan taqwa Allah pasti berbeda-beda. Karena taqwa Allah yang ada pada setiap hamba Allah berbeda kualitasnya, bobotnya, nilainya. Karena sebenarnya hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala bukan karena paras mukanya, bukan karena fisiknya, bukan karena kekayaannya, hartanya, keturunannya, bahkan bukan karena warna darah, nasab keturunannya, tapi hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling bernilai, yang paling berbobot nilai ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling tinggi, yang paling bernilai, yang paling berbobot, yang paling berkualitas nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu berpegang teguh dengan taqwa Allah di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari makhluknya, dari segala makhluknya, dari segala jenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan keutamaan. Sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih sekaligus memberikan kelebihan keutamaan dari makhluk-makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk kecintaan Allah kepada makhluk tersebut, dan bahwasanya makhluk tersebut memiliki nilai, memiliki kelebihan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk hamba-hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan di antara bulan-bulan yang lain yang Allah Ta'ala berikan keutamaan setelah bulan Ramadan, yang menjadi bulan yang mulia karena diturunkannya di dalamnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih beberapa bulan yang memiliki nilai. Bulan-bulan tersebut dihormati oleh Allah, diagungkan oleh Allah, disucikan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memilih hambanya yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua makhluknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa malaikat Allah Ta'ala muliakan Jibril alaihi salam. Dari beberapa bulan yang Allah Ta'ala muliakan di dalam satu tahun, yaitu yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Salah satunya kita berada di dalamnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu tahun telah menentukan bulan-bulannya,
Dan Allah tentukan bulan-bulan tersebut serta Allah Ta'ala ciptakan bulan-bulan tersebut sebelum menciptakan langit dan bumi. Di dalam satu tahun ada 12 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dijadikan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang haram. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ketika Allah Ta'ala memilih bulan-bulan tersebut, pastinya bulan-bulan tersebut memiliki nilai, memiliki kelebihan, keutamaan dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memilih salah satu malam yang paling mulia daripada malam yang ada di dunia, yaitu malam Lailatul Qadar, karena diturunkannya pada malam tersebut Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih 4 bulan ini sebagai bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang agung, pastinya memiliki kelebihan, memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang dihormatin, bulan yang juga sudah berlangsung sebelum zaman Nabi SAW, bulan gencatan senjata, bulan di mana bulan penuh dengan kedamaian, ketentraman, bulan yang penuh dengan keamanan. Sampai di zaman Nabi SAW, bulan tersebut adalah bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan-bulan tersebut kelebihan, keutamaan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Barang siapa yang melakukan amal soleh di dalamnya, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan agar setiap hambanya berhati-hati dalam melakukan kesalahan dan dosa di dalam bulan-bulan tersebut. Keutamaan tentang bulan-bulan yang haram, para ulama menjelaskan di dalam banyak pendapat, riwayat, dan juga membawakan beberapa hadis-hadis yang sahihah yang kembali kepada keutamaan bulan-bulan tersebut. Salah satunya Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'dal faridati syahrullahil muharram." Paling utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan-bulan yang haram, atau secara spesifik yaitu di bulan Muharram, yang menjadi salah satu daripada 4 bulan yang menjadi bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling utamanya berpuasa, yaitu puasa sunnah setelah puasa yang wajib di bulan Ramadan, adalah berpuasa di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang memiliki kelebihan, nilai yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena barang siapa melakukan amal soleh di dalamnya, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Dari 4 bulan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, yaitu bulan-bulan dan juga memuliakan hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dari 4 bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah yang menjadi bulan yang utama dari antara 4 bulan. Di bulan Dzulhijjah sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan melalui salah satu hadis Nabi SAW bersabda, yaitu di antara 4 bulan ada 10 hari yang utama di awal bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling agung yang ada di dunia. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam salah satu hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada hari di dalam 1 tahun di dunia seseorang melakukan amal soleh di dalamnya, yaitu melebihi seseorang yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seseorang yang dia berjalan melangkah menuju medan perang untuk berjihad menegakkan kalimat Allah, dan dia berkorban untuk dirinya, untuk jiwanya dan hartanya, dan tidak ada yang kembali kecuali namanya. Hari-hari tersebut di 10 hari pertama yang menjadi salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan apa sebabnya.
Khususnya di antara hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama yang ada di bulan Dzulhijjah, ada satu hari yang menjadi hari yang paling mulia, hari yang paling agung yang ada di dunia, sebagaimana malam yang paling utama yang ada di dunia, yaitu malam Lailatul Qadar, dan hari yang paling utama yang ada di dunia, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Karena di bulan Ramadan, di 10 terakhir, malam-malam harinya adalah yang utama, sebagaimana di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di hari-harinya, di siang harinya adalah hari-hari yang paling utama yang ada di dunia. Di antara 10 hari tersebut, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling utama yang ada di dunia. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di hari-hari tersebut menjadi hari yang utama karena pada hari-hari tersebut berkumpulnya amal-amal soleh, amal-amal yang agung yang tidak bisa dilakukan di hari-hari yang lainnya. Apalagi pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu yang menjadi puncak daripada hari yang utama yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada hari-hari tersebut dianjurkannya seseorang, dan sekaligus yaitu menjadi amal-amal yang mulia, yang agung, yang terkumpul di hari-hari tersebut, khususnya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dianjurkannya berpuasa, dibolehkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tetapi ditekankan jangan sampai yaitu meninggalkan minimal Senin Kamis yang ada pada hari-hari tersebut, atau paling tidak tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berpuasa yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang sudah lewat. Bagaimana seseorang diampuni dosanya padahal dia belum melalui tahun yang akan datang? Dijelaskan bahwasanya maknanya seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing, Allah taala akan bagaimana mengarahkan orang tersebut selalu di dalam ketaatan, di dalam ridha, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang akan datang. Sebagai bentuk ampunan, sebagai bentuk anugerah karunia Allah Ta'ala kepada seseorang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu diampuni 2 tahun dosa-dosanya, sebagaimana yaitu setahun yang sudah lalu dari dosa-dosanya. Pastinya adalah dosa-dosa yang kecil yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang lain yaitu dianjurkan dengan menjaga amal-amal yang wajib di hari-hari tersebut, dengan meningkatkan amal-amal yang sunnah berupa puasa dan juga sedekah serta amal-amal yang lainnya. Khususnya ditekankan, dianjurkan untuk berkorban. Karena amal-amal tersebut, puasa tanggal 9, berkorban, dan juga yang ketiga yaitu sholat Idul Adha menjadi amalan-amalan utama yang agung, bahkan yang tidak bisa dilakukan kecuali di antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga hari-hari tersebut itu menjadi amal, menjadi hari-hari yang utama, hari-hari yang agung yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan tersebut pastinya tidak keluar daripada panduan dan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena seseorang tidak cukup hanya dengan sekedar beramal, tidak cukup hanya dengan sekedar semangat di dalam menjalankan amal. Karena amal ibadah pastinya sudah diikat oleh pakem yang sangat jelas. Setiap ibadah adalah bentuknya tauqifih. Sumbernya datangnya hanya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga kembalilah kepada tuntunan dan panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan amal-amal ibadah ketaatan, baik di bulan-bulan yang haram sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram serta bulan Rajab. Karena seseorang di dalam beramal tidak cukup hanya dengan sekedar asal jadi, asal beramal atau ikut-ikutan dan seterusnya. Karena amal ibadah kembali kepada dua pokok prinsip. Yang pertama yaitu al-ikhlas, yang kedua panduan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya akan mengantarkan amal kita menjadi amal yang tepat, yang akan membuahkan pahala, yang akhirnya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, ingin disambut, ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ridha, dan akan mendatangkan rahmat baginya dari setiap yang dia bawa dari amal-amal saleh ketika di dunia, hendaklah dia jangan beramal kecuali dengan amal yang ikhlas, yang tidak ada sedikit pun di dalamnya kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua amal saleh, amal yang utuh, yang sempurna, yang tidak keluar dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa mengisi di 4 bulan ini, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan amal-amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala melindungi kita dari kesalahan dan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita yang kecil, yang besar, yang sengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mendapatkan ridha, hidayah, taufik, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad an-nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah bekal untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam yang utuh, yang sempurna, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali terbawa, tergoda, terkontaminasi oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اغفر موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.